Selamat pagi, rakyat bersuara. Saya akan menjawab pertanyaan perbandingan pembangunan WOS di Indonesia dan yang di Arab. Kenapa di Arab lebih murah dan Indonesia lebih mahal? Ini para teman ya, saya kasih tahu. Jadi kalau membangun itu lihat dari kontur tanahnya. Pertama lihat dari medan tanahnya, melewati gunung berapa, melewati kali berapa, konstruksinya apa aja, dan dia yang digunakan bahan-bahannya apa. Eh, itu yang namanya rancang bangun. Dilihat dari rancangnya, gambarnya, dan RAB-nya, budgeting ya temen ya. Jadi supaya nggak sesat, budgeting itu bisa kita lihat apa saja pemakan material, apa saja yang dipasang di situ, apa saja yang dibeli bahan-bahannya, itu ada. Jadi memang kalau hanya melihat melihat gitu aja ditelan, perbedaan sama-sama kereta cepat. Sedangkan kalau saya lihat, sedangkan di arah pembangunan kereta cepat WOS itu saya lihat hanya rata. Rata berarti hanya numpang di tanah. Artinya dia selisihnya banyak. Di Indonesia bikin tiang pancang yang masuk ke bumi berapa meter yang nggak kelihatan, terowongan berapa, berapa tempat, tiang-tiang yang besar itu berapa, bisa dihitung itu. Sedangkan itu memakan biaya mahal. Kenapa? Yang namanya beton besi itu ada harus K yang kualitas nomor satu, K berapa, mungkin ada K yang 700, 800, 900 itu. Sedangkan di Arab hanya untuk buat dudukan saja. Nah, jadi jangan, tapi itu udah jelas nggak bisa sama. Semua pembangunan itu nggak bisa sama. Jelas dilihat dari budgetingnya dan konstruksinya ya, konstruksi. Tapi kalau ada yang korupsi misalkan, gampang tinggal lihat saja itu budgetnya berapa, anggarannya berapa, gambarnya seperti apa, desainnya kan gitu, konstruksinya seperti apa, gampang. Memang kontraktor harus untung, tapi uh, harus menyesuaikan itu budget, harus menyesuaikan yang dipakai bahannya apa sesuai dengan uh, yang ada di budgeting itu. uh, itu tentang wash. Saya setuju sih kalau itu mau diusut menurut Pak Mahfud Ade. Silakan usut aja, gampang itu. Ambil ambil datanya, cek. Tapi memang kan gini, yang punya uang kan pasti harus untung. Yang menanam modal di situ kan nggak mau rugi kan yang punya uang nanam saham tentu harus untung. Pasti dia akan minta berapa persen dari keuntungan kan begitu. Bunga, artinya bunga. Nggak mungkin modal cuman kembali modal, kan nggak ada. Nah itu aja. Kontraktor juga harus untung. Karena apa? Dia bayar pengawas, bayar anak buah mandor, bayar banyak yang akan dibayar administrasi kan gitu. Itu nanti kan tinggal nambah itu. Kalau lebih dari itu dianggap mungkin bisa korupsi, ya ditangkap kan gitu. Jadi harus data, yang paling penting itu data. Jadi kalau bicara harus pakai data. Iya, data. Kita buka data dulu baru itu ya Pak Mahfud. Saya sih dorong, saya dari dulu itu kan koruptor harus ditangkap ya kan. Mudah-mudahan Pak Prabowo bener, tegas, dan berani. Itu aja saya dorong Pak Prabowo menegakkan Indonesia lebih maju, harus berani, berani jujur, tegas bersama rakyat semua seluruh Indonesia. Itu soal konstruksi ya. Sebetulnya konstruksi ini, aduh ya,
tinggal peruntukan. Kalau konstruksi itu peruntukan aja, apa itu berbeda-beda angkanya, anggarannya berbeda, sama-sama sekolahan dengan gedung itu nilainya berbeda-beda ya. Soal bos, soal rugi ya, nggak ada yang bertanggung jawab. Ya kan ada uang yang disita negara itu bisa buat bayar yang berapa ribu triliun. Yang korupsi itu kan bisa dialihkan ke situ untuk rakyat. Rakyat ini sama-sama nggak makan pun kalau memang sudah dibantu ya dia ikhlas sampai mati juga, ikhlas gitu loh, bersama rakyat itu. Yang penting uang itu nggak disalahgunakan kalau demi untuk rakyat. Oh, rakyatmu nggak makan nggak masalah, kan perjuangan itu nggak harus pakai uang banyak. Kalau memang itu udah oleh presiden udah membela rakyat, untuk rakyat, kepentingan rakyat, ya kita bantu. Kenapa? Itu kan untuk kepentingan masyarakat. Jangan nggak dibayar, harus diusahakan gimana caranya itu. Kita sebagai orang tua itu, kalau di rumah tangga itu kan bapak, berarti Pak Presiden harus bisa. Kalau perlu ditambah bikin lagi Jakarta Surabaya, karena itu untuk masyarakat. Kalau masalah sudah dibela, udah dibantu, udah dikasih sarana, ya kita bersama masyarakat, kan itu kan untuk generasi kita nanti masa depan. Yang penting tidak ada korupsi. Kalau korupsi ya tangkap, kalau perlu digantung kan gitu kan. Yang paling benar kan budgeting. Anggaran itu kan ada, dilihat dari situ bisa, tapi memang harus jangan ditelan mentah-mentah kan. Dilihat budgeting itu ada anggaran apa aja, yang lari kemana aja kan gitu, ada itu sesuai dengan bestek gitu loh. Kontraktor harus punya untung, yang punya uang harus punya untung. Kenapa? Kan ada bunga namanya itu. Kalau ngikutin orang yang cuma ngomong dari, ya kita semuanya ikut apa, ikut pusing dan nggak mendidik Indonesia lebih maju. Namanya itu meracuni masyarakat kalau nggak buka data dulu gitu loh. Jadi yang berita ini tiap hari masyarakat hanya ditunjukkan oleh Pak Surya ngejar apa, jasa palsu. Itu nggak ada gunanya. Untuk apa loh? Masyarakat ini kan sudah pintar, nggak sekolah tapi tiap hari mendengarkan, tiap hari TV hanya membahas ijazah palsu. Itulah yang akan membodohi rakyat Indonesia supaya nggak bisa maju itu. Lihat dong, buka data kerjaan Pak Presiden dari Pak Karno sampai Pak Jokowi itu mana, buka saja. Nah itu yang harus kita lihat gitu loh. Kinerjanya apa aja dicatat, itu yang harus kita beritakan. Makanya untuk mendidik rakyat kita, nanti kan kita berbondong-bondong pemimpin itu kan harus kenapa Pak Jokowi bisa yang lain nggak bisa, kan begitu. Kalau udah dipercaya, kita harus support Pak Presiden Prabowo untuk melaksanakan anggaran-anggaran yang dia janjikan itu. Mari kita dorong Pak Prabowo untuk melaksanakan anggaran yang dia dijanjikan oleh masyarakat supaya segera dilaksanakan semua. Dan kita udah punya catatan, kan kita sudah punya waktu dia kampanye kan, kita udah catat semua itu ya. Mari kita lihat dia kan seorang jenderal TNI, pasti punya kekuatan, harus kita dorong demi kemajuan Indonesia. Dan harus mendidik masyarakat di bawah supaya jangan dikasih hoax, berita terus yang tidak mendidik ya, tidak mendidik untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Para yang berwenang mesti harus mengambil data-data yang dikerjakan Bapak Presiden. Terima kasih. Akan sambung kembali. Assalamualaikum.